Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Allahumma salli wa sallim wa karim ala habibil mahbub fil ajsami wal arwahi wal qulub sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'ah. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur pada kesempatan hari ini kita dipandang oleh Allah secara eksklusif, secara khusus. Ada 5 sholat yang Allah perintahkan wajib: zuhur, asar, maghrib, isya, sama subuh. Dari 5 sholat ini yang eksklusif, yang dipandang khusus oleh Allah adalah sholat subuh. Maka beruntunglah orang-orang yang dia menjaga sholat subuhnya. Maka ada hadis mengatakan, kalau kamu mau tahu diri kamu itu orang munafik atau tidak, itu ditentukan dari 2 sholat. Kalau engkau, kata Nabi, bisa menjaga 2 sholat ini, engkau akan terbebas dari kemunafikan. Kenapa demikian? Karena orang munafik ini lebih berbahaya dari orang kafir. Kalau orang non muslim, orang kafir udah jelas agamanya beda, gak sama kita Bapak Ibu, udah jelas. Tapi kalau orang munafik itu kita nggak tahu, dia muslim, kita juga muslim. Nah, maka jangan sampai, bahkan neraka saja itu kalau bahasa kita paling dalam, keraknya neraka itu diisi sama orang-orang munafik, bukan sama orang kafir, malah bukan sama orang non muslim, tapi diisi sama kita ini orang muslim. Fidarkil asfal. Kalau darkil asfal ini udah paling bawah banget, basement, paling bawah. Siapa mereka? Orang-orang munafik. Maka Nabi kasih kita pagar, kasih benteng. Kamu akan terlepas dari kemunafikan itu jika engkau menjaga 2 sholat. Artinya, maksudnya menjaga, semuanya harus dijaga. 5 waktu ini nggak boleh ditinggalkan. Tapi tolong yang 2 ini kamu jadikan prioritas. Kamu tidak akan kena penyakit munafik itu. Karena ini melebihi dari virus.
Ini udah sifat manusia. Kalau berbicara dia bohong, kalau dikasih amanat dia khianat, ya nggak menepati janji. Ini tanda-tandanya. Nah, kalau kamu mau jauh dari penyakit itu, kata Nabi, tolong prioritaskan 2 sholat. Ini jangan sampai kamu terlena dengan 2 ini. Semuanya harus dijaga 5 waktu. Tapi 2 ini tolong, disitulah cermin kamu. Apa yang pertama? Sholat apa? Subuh sama isya. Subuh kan kita lagi enak-enaknya tidur, lagi enak-enak nikmat. Bahkan paling nikmatnya tidur tuh di waktu subuh. Itu paling nikmat, udah sebentar. Yang kedua apa? Sholat isya. Lagi sibuk-sibuknya tuh kita, lagi capek-capeknya, pengennya istirahat aja udah. Nah, jika 2 sholat ini kata Nabi kamu bisa jaga, luar biasa. Maka kita beruntung Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ini kita dapat pandangan Allah hari ini khusus. Kenapa? Karena kita udah sholat subuh. Bahkan ada ganjaran lagi, kita udah dapat pandangan khusus dari Allah. Bukan manusia ini yang menciptakan kita, Allah. Aku pandang secara khusus orang-orang yang sholat subuh. Ini yang pertama. Yang kedua, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, tulisannya berjamaah nih, baik berjamaah di masjid, di musola, di rumah, dan dia duduk di tempat sholatnya sampai datang isyraq, syuruk, sampai terbitnya matahari, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang pergi haji dan umroh, taman sempurna haji dan umrohnya. 2 kualitas yang tinggi ini, orang yang sholat subuh itu dapat pandangan Allah. Yang kedua, dapat pahala haji dan umroh sempurna. Dari 2 kualitas ini adalah hadis sahih yang menunjukkan kita agar semangat. Dulu saya punya kakek cerita, tetangganya orang non muslim, orang Cina. Itu dia berprinsip bangunnya harus lebih cepat dari orang Islam. Pokoknya sebelum orang Islam bangun, kita udah bangun. Biar rizkinya nggak dipatok. Mereka pikirannya rizki. Tapi kalau kita enggak, kalau kita karunia Allah, karena rizki udah dijamin oleh Allah. Bukan jaminan kita rizki, jaminan Allah. Kalau mereka tidak. Pokoknya sebelum orang-orang Islam, ini dulu saya punya kakek bertetangga. Ya. Pokoknya kalau orang Islam, pokoknya kita harus bangun sebelum orang Islam bangun. Biar rezekinya kita yang ambil duluan. Nah, mereka berprinsip seperti itu. Kalau kita tidak. Nah, maka dalam kesempatan ini izinkan saya yaitu memberikan judul yang sudah disebarkan di grup, meningkatkan kualitas hidup dengan amal soleh. Jadi bagaimana kualitas hidup kita ini dengan amal soleh. Karena kalau kita hitung pakai matematik, 1 ditambah 1 ya 2. Dalam agama seperti itu, di padang mahsyar nanti ya, kita mau masuk surga apa neraka, itu tinggal pilih aja, surga apa neraka.
Nah, maka bagaimana caranya meningkatkan kualitas hidup dengan amal soleh? Jadi jangan disamakan antara kita dengan non-muslim, nggak bisa disamakan. Karena memang janji Allah dan Rasulnya, orang-orang non-muslim selain agama Islam, itu mereka dijadikan dunia ini sebagai surga. Jadi dunia yang fana ini, yang kita nggak akan kekal di dunia ini, Allah janjikan bagi mereka, aku akan berikan surga di dunia. Tapi untuk orang Islam, ad-dunya darul imtihan, dunia ini adalah cobaan untuk orang-orang Islam. Untuk orang-orang muslim ini, dunia ini cobaan. Ad-dunya mazra'atun lil akhirah. Dunia itu adalah tempat kita menanam. Nanti panennya di akhirat. Nah, maka kualitas hidup kita ini harus dengan amal soleh. Wah, ngapain kita sholat, ngapain kita puasa, ngapain kita ngaji? Ya, itu mereka yang nggak sholat, nggak ngaji aja, duitnya banyak, hartanya banyak. Nah, jangan disamakan, nggak bisa. Kalau kita orang Islam dianjurkan untuk memperbanyak harta untuk meningkatkan kualitas amal kita. Ya, kalau kita hidup hanya dengan kemiskinan, kata Nabi, kadal fakru ayakuna kufron. Hati-hati, kefakiran itu akan menjurus kepada kekafiran. Jadi kemiskinan, mohon maaf, kemiskinan itu menjurus kepada kekafiran. Ya, jangan kita ibadah tapi ikhtiar berusaha tidak. Ah, ini tidak boleh. Maka dianjurkan sama Nabi, kamu berusaha, gembirakan dirimu, gembirakan keluargamu, gembirakan orang-orang dekatmu, gembirakan kaum muslimin wal muslimat. Nah, maka dengan menggembirakan saudara-saudara kita, baik itu dengan ilmu, dengan harta, maka Allah akan memberikan kualitas hidup kita dengan amal soleh kita yang baik. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu kesempatan Nabi SAW duduk, Pak, seperti ini nih, duduk kumpul, ya, kumpul. Tahu-tahu Nabi SAW bertanya sama para sahabat, lagi santai, gitu. Ditanya, anna Rasulullah SAW qala atadruna mal muflis. Kata Nabi, sahabat, kamu tahu gak orang yang dinamakan orang bangkrut? Nih kita kalau dagang Bapak Ibu pengennya untung apa bangkrut? Hah? Untung ya Pak ya? Nggak ada orang dagang pengennya bangkrut, itu nggak ada. Ya. Ekonomi kita pengennya untung. Nggak mau bangkrut, negara kita nggak mau bangkrut, pengennya untung. Nah, maka para sahabat ditanya, tahukah kalian siapa yang dinamakan orang yang bangkrut itu? Maka para sahabat qalu, mereka ditanya, tahu gak kamu orang yang bangkrut? Sahabat bilang, al muflis fina man la dirhama lahu wala mata. Sahabat bilang, ya Rasul, orang yang bangkrut itu mereka yang tidak mempunyai uang dan gak mempunyai harta, itu bangkrut. Nah, jadi kualitas, Nabi tanya, tahu gak kamu orang yang bangkrut, orang yang rugi? Sahabat bilang, orang yang gak punya uang, gak punya harta. Nah,
Apakah jawaban sahabat itu benar? Ternyata jawaban yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW bukan masalah harta, bukan masalah uang, tapi jawaban Nabi Muhammad SAW, innal muflis, sesungguhnya orang yang bangkrut itu, min ummati, dari umatku, ya'ti yaumal qiyamah. Nah, jadi hati-hati nih Pak, kita kadang udah puas dengan kualitas ibadah kita, sholat kita, puasa kita. Siapa orang yang bangkrut? Kata Nabi, orang yang bangkrut itu adalah nanti dari umatku di hari kiamat, dia datang dengan bisolatin, dengan sholat, wasiamin, wah sering puasa. Selain sholat 5 waktu, dia sholat duha, sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat, macam-macam. Wasiamin, begitu juga dengan puasa. Wazakatin, dengan zakat. Hati-hati nih, kita harus hati-hati. Jangan puas dengan sholat kita, dengan puasa kita, dengan zakat kita. Wah, saya udah sholat, selesai. Saya udah puasa Ramadan saya kerjakan, puasa sunnah saya kerjakan, selesai. Zakat, saya punya zakat setiap tahun saya keluarkan. Zakat fitrah juga saya keluarkan, zakat mal juga saya keluarkan. Siapa orang yang bangkrut itu? Subhanallah. Wa ya'ti qad satama hadza wa qadhafa hadza. Jadi orang yang bangkrut itu mereka dahulu pernah mencaci maki orang. Itu orang yang bangkrut. Oh, sholatnya rajin, puasanya rajin, zakatnya luar biasa, terkenal, sodakohnya, infaknya, pergi haji, pulang pergi, Masya Allah, umrohnya berkali-kali. Tapi kerjaannya nyaci maki orang. Dia caci maki, dia rendahin orang. Hati-hati ini. Hilang semuanya itu. Ini orang bangkrut ini. Kita nggak mau sholat kita banyak, puasa kita Masya Allah, zakat kita luar biasa, terkenal. Dia kalau ngasih zakat luar biasa. Tapi kehidupannya mencaci maki orang. Wa qadzafa hadza, menuduh orang lain. Ya Allah, coba kita renungkan nih. Ini makanya kualitas amal kita nih biar tinggi Pak, Bu. Ya saya juga berusaha. Ya kadang kan kita caci maki istri kita, pembantu kita, sopir kita, bawahan kita manajer, bawahan kita caci maki. Artinya bukan niat mencaci maki, maksudnya ngasih tahu. Ya, memberitahu agar kedepannya lebih baik. Itu bukan mencaci maki. Mencaci maki itu artinya Anda mengeluarkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar. Bagaimana Anda sekarang pengen anaknya baik, pengen artinya orang yang kerja sama kita menjadi orang yang lebih baik, dia salah. Tapi Anda mencaci maki dengan kata-kata yang kotor. Itu hati-hati. Hilang semuanya. Nanti umat saya nih bangkrut, merugi dia. Sholatnya banyak, zakatnya, terus lagi puasanya luar biasa, cakep, bagus. Tapi kerjaannya mencaci maki, kata-katanya kotor, baik di media sosial ataupun di rumah, apalagi sama istri, apalagi sama anak. Kata-katanya, ya Allah, ya merasa dirinya saya nih yang punya. Nggak bisa seperti itu. Jangan. Rugi kita, rugi ya Allah. Ayo tingkatkan kualitas kita. Terus setelah mencaci maki, menuduh. Nah ini menuduh orang, hati-hati nih, nggak boleh. Kita kalau menuduh orang harus ada saksi, saksinya tuh 4. Bukan 2, bukan 1, 4. Siapa orang yang berbuat zina, kita nuduh dia berbuat zina. Lihat dulu saksinya ada 4 gak? Kalau nggak ada 4 nggak boleh. Harus ada 4 saksinya. Luar biasa.
Ini nggak sembarangan ini. Ya, wah kayaknya dia nih yang ngambil duit nih. Kita nggak ada bukti. Wah sepertinya dia nih, ya, yang ngambil motor kita. Oh sepertinya dia nih yang jelek-jelekin kita. Ntar dulu. Ya apalagi maaf, ya seorang istri menuduh suami atau suami menuduh istri. Ini hati-hati. Amal ibadah kita bangkrut ini, kita rugi kita. Di hari kiamat nggak ada pahala sama sekali. Ya Allah, saya dulu rajin sholat, berjamaah sholatnya di masjid. Saya juga puasa, ya Allah. Saya juga zakat keluarkan. Iya, betul. Kamu rajin sholatnya, kamu rajin puasanya, kamu rajin memberikan zakat. Tapi mulut kamu nggak bisa dijaga itu. Kamu sering menuduh orang tanpa bukti. Nah, jadi yang kedua ini hati-hati, ya, menuduh. Wa akala mala hadza. Ya Allah, memakan harta orang lain. Kalau bahasa kita sekarang korupsi. Pernah kejadian, Pak. Suatu ketika cucu Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Al-Hasan wal Husain, itu udah hampir kurang lebih 3 hari nggak makan. Ya cucunya Nabi nih 3 hari nggak makan. Akhirnya ini anak kecil, ya anak-anak yang nggak tahu apa-apa, tahu-tahu masuk ke gudang zakat. Masuk ke gudang zakat, dia makan 1 korma. Ini korma bukan milik dia, milik orang-orang yang sudah ditentukan di dalam Islam. Akhirnya dia makan 1 korma dibagi 2. Pulang, dari mana kamu? Kata abahnya Sayyidina Ali, saya dari gudang korma, gudang zakat. Ngapain? Saya lapar ayah, 3 hari belum makan. Kamu makan dari sana? Iya. Itu Masya Allah Pak, Bu, itu Sayyidina Ali masukin jari telunjuknya ke mulutnya, dikeluarin lagi itu, muntahkan. Itu bukan milik kamu. Apakah kamu mau nanti ayah bertanggung jawab di hadapan Allah dan ayah disiksa oleh Allah? 1 korma, apakah ada artinya? Gak ada sama sekali. Ya, artinya perhitungan kita gitu. Tapi kalau orang yang kelaparan kan pasti berharga sekali. Jangankan korma, 1 tetes air saja kita kehausan, itu kita butuh banget. Nah maka itu jangan, ya, jangan memakan harta orang lain. Beb, saya udah terlanjur, Beb. Dulu saya pegawai, dulu saya atasan, banyak saya ambil. Ya udah, Anda tahu gak jumlahnya berapa? Saya nggak tahu, Bib. Ya udah, zakatin aja semua harta Anda. Nah, yang Anda ingat, zakatkan, zakatkan, zakatkan. Kembalikan itu semuanya, bukan milik kita. Justru Pak, Bu, ini cobaan kita yang berat bukan miskin. Kalau miskin dia nggak ada perhitungannya, dia tinggal kembali sama Allah. Tapi yang berat itu kita yang dicoba dengan harta. Ini berat. Ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bukan Nabi SAW melarang kita jangan jadi orang kaya, karena nanti di hadapan Allah akan diperhitungkan. Bukan seperti itu. Maksudnya ketika kita memiliki harta yang banyak, jabatan yang tinggi, gunakan itu semuanya di dalam Islam. Maksudnya apa? Kamu punya harta banyak, gunakan untuk membantu saudara-saudara kita, sebangsa dan setanah air. Bukan orang Islam saja, tapi bantu juga orang non-Muslim. Karena mereka manusia. Jangan dibeda-bedakan agamanya. Kalau dia manusia, bantu dia. Kelaparan kita bantu.
Kena musibah kita bantu. Gak bisa kita bedakan, oh ini muslim kita bantu, ini bukan, dia non muslim gak usah kita bantu. Bukan seperti itu. Nah cuman kita orang Islam mengutamakan saudara kita yang Islam terlebih dahulu. Nah tolong hati-hati ya, ini mungkin kita mengalami memakan harta orang lain, ini sangat membahayakan. Hati-hati, Anda mau sholatnya seperti apapun, mau puasanya rajinnya luar biasa, mau zakatnya luar biasa, mau kebaikannya luar biasa, tapi kalau udah memakan harta orang, hati-hati, ini berbahaya. Apalagi ada hadis yang menceritakan apabila engkau mengambil satu jengkal tanah orang, satu jengkal tanah orang bukan milik kamu, maka nanti Allah akan menggencet ya itu bumi. Diperintahkan oleh Allah, hei bumi, ini orang sudah ngambil satu jengkal tanah orang, tolong hancurkan tubuhnya sampai datang hari kiamat. Itu satu jengkal bagaimana yang 2 meter, 1 hektar. Ya Allah ya, makanya kalau bukan milik kita jangan sampai kita ambil. Selanjutnya wasafaka damahaza, dan juga setelah itu dia menumpahkan darah orang lain, artinya membunuh. Di dalam Islam membunuh ini, satu orang yang kita bunuh tanpa ada maksud tujuan, ya kita bunuh aja seperti itu. Atau ada masalah langsung kita bunuh, nggak ada peperangan, main kita bunuh. Itu dalam Islam sama saja Anda membunuh seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Jadi seluruh manusia Anda telah membunuhnya, walaupun yang Anda bunuh hanya satu. Maka tolong diperhitungkan. Ya, kemarin saya baca berita di Metro TV, ya, diulang juga di Trans TV, terus juga di CNN, di berita-berita lainnya di TV itu. Suami membunuh istrinya karena kecemburuan yang membabi buta. Dibunuh sama suaminya. Jadi nyawa itu seolah-olah nggak ada artinya. Hati-hati. Satu orang yang kau bunuh, maka sama saja kamu membunuh seluruh makhluk manusia yang ada di dunia. Nah, maka nyawa ini sangat penting. Maka di sini jangan sampai kita wasafaka damahadza wa darabahadza. Selanjutnya dia sering memukul orang lain. Nah, tolong arti memukul di sini artinya bukan saja memukul secara fisik, tapi juga memukul secara lisan. Hati-hati, bukan memukul secara fisik saja, tapi juga kadang kita keluarkan status di WA. Kata-kata kita kirim dengan kata-kata yang tidak baik, menyerang, merendahkan. Nah ini hati-hati, itu sama saja memukul. Nah kata Nabi, kalau kamu udah lihat tadi, dia sering mencaci maki, menuduh, memakan harta orang lain, menumpahkan darah, saling membunuh, terus lagi memukul orang, maka kepada orang yang mereka salahi itu diberikan pahala amal baik mereka. Jadi amalan kita Pak, Bu, itu diserahin sama dia. Ini kita sholat, kita puasa, kita zakat, tapi tiap hari kita nyaci maki orang. Itu sholat, zakat kita diserahin sama dia, diambil sama dia, dicuri sama dia, karena perbuatan kita. Nah makanya bangkrut kan kita, rugi kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jangan sampai ini terjadi.
sama pribadi kita, sama keluarga kita, sama kawan-kawan kita, kasih tahu. Khususnya pribadi kita yang banyak kekurangan, yang banyak khilaf, yang banyak dosa. Ayo kita mulai tingkatkan kualitas kita. Nah, jangan caci maki orang. Ya, jangan merendahkan orang, jangan menuduh orang. Jangan ngambil harta orang, jangan menumpahkan darah, jangan memukul orang. Kenapa? Iya, amal ibadah kita diambil, diberikan amal baik mereka. Apabila amal baik mereka telah habis, sebelum hutangnya lunas, maka diambillah kesalahan orang yang disalah itu dan diberikan kepada mereka. Sesudah itu, mereka akan dilempar ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini kita manfaatkan subuh kita, manfaatkan amal ibadah kita. Kalau kita udah tahu ya kualitas amal soleh kita, ayo ibadahnya yang banyak, ya sholatnya yang bagus, baik itu sholat wajib, sholat sunnah, puasanya juga seperti itu, zakatnya juga begitu. Tapi tolong kualitas pribadi kita harus ditingkatkan juga. Nah, kezaliman manusia terhadap manusia lainnya pada dasarnya merupakan urusan manusia karena termasuk wilayah muamalah. Nah, jadi kalau ada kehidupan ini ada dua, ada hablum minallah dan hablum minan nas. Ada hubungan kita kepada Allah vertikal, horizontal. Nah, ini hati-hati. Hubungan Anda baik dengan Allah, tapi jelek dengan manusia, nah ini nggak seimbang. Harus ada hubungannya dengan Allah baik, hubungan dengan manusia juga harus baik, karena itu penting. Apalagi maaf nih Pak, Bu, ini ada ketentuan dari Nabi nih. Hati-hati kalau orang yang udah umur 40. Ini saya kira nih yang hadir nih kebanyakan umurnya 40 semua ini. Ya, kecuali imam aja nih, imam belum nih. Belum 40 imam. Imam sholat subuh nih. Ya, kalau saya masih 17 Pak. Ya, lihatnya dari Monas. Ya. Nah, jadi di sini kita jangan sampai menyepelekan karena urusan mentang-mentang kita waduh ilmu agamanya pintar, menghadap dengan Allah khusyuk, tapi ketika menghadapi manusia menyepelekan. Maka Nabi kasih tahu, hati-hati orang yang udah umur 40 ya, hati-hati. Kenapa? Karena kematian lebih dekat. Ya memang kullu nafsin dha'iqatul maut, semua kita pasti mati, pasti akan meninggal. Tapi ingat, umur 40 itu menentukan kamu lebih dekat sama kematian. Nah, maka ketika umur 40, kenapa jadi patokan? Karena pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi, yaitu umur 40. Karena umur 40, wawasan dia, pikiran dia, kedewasaan dia itu sudah terkontrol umur 40. Udah terkontrol, artinya istiqomahnya, keikhlasannya, bagaimana sikapnya, bagaimana keadaannya, itu umur 40 udah terkontrol. Maka kata Nabi, hati-hati ya, udah umur 40 jangan banyak dosa. Malah justru kita umur lebih dari 40, ya Allah caci maki orang, nuduh orang, lebih banyak mengambil harta orang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, jangan sampai ini terjadi. Nabi SAW diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, wa amma dzulmu alladzi la yatrukuhu Allah fa dzulmul ibad ba'dihim ba'dan hatta yudabbir li ba'dihim min ba'd. Artinya, adapun kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah adalah kezaliman manusia. Itu gak bakal dibiarkan oleh Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan orang yang menzolimi manusia atau manusia lainnya hingga mereka menyelesaikan urusannya. Nah, kita kalau sama Allah, dosa sama Allah, kita cuma bilang, ya Allah ampuni saya Allah, selesai, cukup. Tapi kalau sama manusia nggak bisa. Kalau sama manusia harus berhadapan. Tolong maafin ya, tolong ridhoin.
tolong halalin. Seperti itu. Kalau dia udah bilang, iya, saya maafkan, selesai. Tapi kalau dia belum memaafkan, ya Allah, apa yang terjadi? Ada pertanyaan. Waktu itu orang ini nanya sama saya, Habib, gimana ya? Dulu saya pernah ngambil harta orang itu, tapi dia udah meninggal. Apa dia nggak punya anak? Saya nggak tahu, Habib. Dia nggak punya keluarga? Saya nggak paham. Terus gimana, Habib? Ini saya udah ngambil harta mereka, dia. Saya nggak tahu nih, dia punya anak apa enggak. Gitu. Tapi sepengetahuan Anda tahu nggak dia punya anak atau kerabat? Enggak, saya nggak tahu. Saya tahunya dia aja. Yang lain saya nggak tahu. Berapa yang engkau ambil dari dia? Sekitar ada 1 miliar. Ya udah, 1 miliar itu kamu sodakohkan, kamu infakkan untuk pahalanya untuk orang tersebut. Bisa, bisa. Nah, daripada nanti di hadapan Allah dia tidak mengakui ya akan kesalahan kita, ini berbahaya. Nah, maka itu yuk sama-sama ada waktu 5 menit lagi untuk isyraq. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan mengangkat derajat kita. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu menjaga lisan. Jadi sebaik-baik muslim dia yang bisa menjaga lisannya dan tangannya. Ingat, hati-hati, al-muslim akhul muslim. Muslim dengan yang muslim lainnya itu bersaudara. Jangan kita sakiti, nggak boleh. Jangan kita zolimi dia. Ingat, hati-hati, kita mungkin bisa dapat harta, mungkin bisa jadi dari pembantu kita. Ini kok harta kita cepet banget ya, jabatan kita cepet banget, harta kita Masya Allah, gak berhenti-berhenti. Bisa jadi dari pembantu itu, yang dia menjaga rumah kita, membersihkan, ya, merapikan dengan ikhlas, dengan jujur. Bisa jadi rezeki kita dari dia. Mungkin kita nggak tahu, kita tidur malam dia berdoa, dia tahajud, ya Allah tolong ya Allah majikan saya, bapak ini ya Allah, mudah-mudahan rezekinya berkah, rezekinya halal ini dan sebagainya. Nah, yuk kita minta, kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mampu menjaga lisan kita, ya. Mampu Allah bisa menjaga lisan kita, tangan kita dan anggota tubuh lainnya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang menzolimi sesama manusia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayo kita jaga kualitas ibadah kita ya dengan amal soleh kita yang tadi saya paparkan semuanya. Saya yakin Pak, pribadi kita sholatnya insya Allah ya, terus lagi juga puasanya, terus lagi juga zakatnya, sodakohnya. Tapi tolong, itu kualitas kita sama Allah. Tapi kualitas kita sama manusia juga harus lebih tinggi. Jangan sholat bagus, puasa bagus, zakat bagus, tapi kualitas kita sama manusia jelek. Nggak ada artinya di hadapan Allah. Karena yang bisa kualitas kita memasukkan kita ke dalam surga, kualitas kita terhadap manusia. Kalau terhadap Allah itu pribadi. Tapi kalau terhadap manusia, nah ini sesama manusia. Insya Allah ya, Allah lindungi kita semuanya. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman nafi'an wa amalan salihan wa alhiqna bis salihin. Allahumma hdina bihudak wa ja'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafaka amraka wa asak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Arhamar Rahimin, Ya Muqallibal Qulub, sabbit qulubana ala dinik, Ya Muhawilul Ahwal, hawil halana ila ahsanil hal. Ya Allah, Engkaulah yang membolak-balikan hati kami. Kami tidak mau, Ya Allah, ibadah kepada Engkau bagus, tapi kepada manusia tidak bagus. Kami pengen, Ya Allah, hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan kami dengan Engkau, Ya Allah, baik, dan hubungan kami dengan manusia baik. Ya Allah, lindungi kami, Ya Allah. Hidup di dunia hanya sementara, hidup di akhirat selama-lamanya. Maka itu bimbing kami, Ya Allah. Berikan kami petunjuk, Ya Allah. Walaupun sampai hari ini kami belum ada perubahan, tapi izinkan kami keluar dari tempat yang Kau muliakan, tempat yang Kau sucikan, yaitu tempat majelis ilmu, majelis zikir, yaitu tempat yang suci ini, tempat yang mulia ini. Jangan Kau keluarkan kami, Ya Allah, kecuali Engkau telah menetapkan hati kami berbuat baik kepada Engkau, Ya Allah, dan berbuat baik kepada manusia dan makhlukmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jika berkenan Bapak-bapak, kita salam-salaman ya, karena disunahkan apabila sholat subuh selesai maka saling bersalam-salaman. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak, kita ke depan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala, dari depan dulu sini. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Baik, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala, sama-sama, amma sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sama-sama, ala Muhammad, sallallahu alaihi, afwan ya, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Iya.